siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Cipta yang baru ini. Mas Bambang yang saya hormati, Mas Desa, Bob Adrian, dan juga para pecinta seni rupa. Paling tidak dua hal yang ingin saya Dewan Kesenian Jakarta ingin sampaikan. Pertama, kerja ini adalah bagian dari Pra-Binel yang akan diselenggarakan di 2024. Dan kerja semacam ini kerja kolaborasi antara Komisi Arsip dan Koleksi dan Komite Seni Rupa. Yang paling tidak ini jadi kerja yang berkelanjutan ke depannya, karena apa yang nanti dilakukan semacam ini ada pembacaan atas arsip yang ada di Dewan Kesenian Jakarta, terus juga kemudian apa yang akan dibaca oleh masyarakat hari ini. Ya. Saya bingung sebetulnya mau ngomong apa. Jadi saya minta tor dari Dewan Kesenian Jakarta. Sebetulnya maksud Komite Seni Rupa apa? Singkatnya adalah gimana sih kata saudara tadi, Ketua Komite Seni Rupa itu menurut dia memerlukan informasi karya-karya seni rupa sekarang yang mungkin dibilang atau sebagian orang berpendapat aneh-aneh dan sebagainya, menjadi persoalan ini seni atau bukan, itu awal mulanya dari mana? Nah, saya mencoba menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Komite Seni Rupa tersebut. Saya akan memulai dengan peristiwa-peristiwa sekitar 3 tahun belakangan ini yang saya alami. Yang pertama adalah sebuah pameran di Salihara. Saya lupa, tapi kira-kira 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Pameran saudara bunga Yuri Desvita, namanya bagus tapi sulit diambil. Ketika masuk ke galeri Salihara itu saya kaget, galeri itu tidak ada. Galeri itu bilang, artinya galeri yang sehari-hari saya lihat atau sering sekali saya lihat itu tidak ada. Saya masuk seperti ke sebuah planet yang lain. Mungkin kalau saudara-saudara pernah nonton waktu itu paham apa yang saya ngomong. Seandainya saudara-saudara tidak nonton, saya mencoba menghadirkan foto. Mudah-mudahan foto ini cukup informatif. Meskipun saya pikir tidak, karena fotonya cuma 2 dimensi, seharusnya itu 3 dimensi. Tapi saya tidak bagaimana foto 3 dimensi. Jadi yang di sebelah kanan itu pameran saudara Yuri. Itu sebuah mural. Tadi ada gambar kecil sebelah kanan, itu galeri Salihara. Kalau Anda lihat yang sebelah kanan, galeri Salihara itu sebetulnya bentuknya bulat, melengkung, bulat. Nah, pada pameran saudara bunga ini, itu nggak ada lagi. Itu adalah sebuah mural digambar di dinding galeri. Dan galeri itu bilang nggak ada. Mudah-mudahan jelas. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa pamerannya bunga dan mungkin beberapa pameran yang lain itu tidak hanya memamerkan ruang pameran sebagai tempat, tetapi ruang pameran juga sebuah media, menjadi media, ikut digarap. Nah, saya kira itu yang dilakukan di Bunga, bisa dari atau tidak, yang jelas itu dilakukan dan galeri itu berubah. Sudah tidak ada galeri Salihara yang sehari-hari, itu hanya dia menjadi seperti itu. Saya tidak akan membahas karyanya itu ansih, tetapi itu adalah kaitannya dengan peristiwa seni rupa. Kalau mungkin karyanya ansih mungkin Bob akan membahasnya, saya tahu. Itu jadi mungkin foto-foto selanjutnya. Jadi ruang pameran itu bukan lagi hanya tempat,
hanya tempat untuk para seniman merubah, memasang karya, tapi ruang itu diberikan. Itu satu. Nah, hal ini nanti akan ada persimpulan bahwa ini memang bertolak dari Desa Beritam. Desa Beritam itu melahirkan yang namanya gerakan seni rupa baru. Kalau tidak sampai setahun kemudian, Desember itu kan Desember tahun 74. Seni rupa baru pameran pertama itu Agustus 75. Itu cuma 2 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Cuma 8 bulan kemudian ada seni rupa baru. Jadi menurut saya antara Desember dan seni rupa baru itu agak susah dipisahkan. Itu melekat. Tanpa seni rupa baru, Desember hitamnya akan banyak, akan menguap, dilupakan orang. Tanpa Desember hitam, nggak akan ada seni rupa baru. Jadi memang kedua-duanya ini apa? Nah, unsur-unsurnya yang dikemukakan waktu itu antara lain jejaknya sekarang itu ada di saudara ini. Yaitu yang menganggap bahwa ruang pameran itu bukan sekedar tempat memajang karya. Itu pertama itu. Barangkali terus. Nah, saudara Bunga ini juga pernah sebelumnya pameran di Urbana. Kali Urbana itu kalau saudara pasti sudah tahu dekat Sarinah. Di Urbana, saudara Bunga belum mengubah ruang pameran. Tetapi dia hanya seolah-olah menurut saya menyebarkan karya itu ke semua dinding, semua bidang di Urbana. Jadi kalau kita masuk itu tiba-tiba ruang Urbana itu seperti menampung pecahan-pecahan karya kita. Tapi tidak mengubah ruangnya, kita tetap kenal di Urbana. Kalau di Salihara saya tidak lagi mengenal ruang itu hilang. Maka ketika saya menulis di tugas, judulnya itu dan dari Salihara pun hilang. Oke, jadi itu satu unsur. Itu soal ruang pameran. Terus dua. Nah, peristiwa pameran kedua yang ingin saya kemukakan di sini adalah Arjok tahun lalu. Besok Arjok selanjutnya akan dibuka. Benar-benar dan mau saya katakan. Di Arjok itu ada hal yang saya tangkap adalah mungkin kuratorinya tidak seperti itu, tetapi kan saya punya hak untuk menafsirkan. Menurut saya Arjok yang kemarin yang tahun 2023 itu satu-satunya pameran yang mencoba mengumpulkan karya-karya yang disebut karya seni rupa itu seperti apa. Kesan saya itu seperti itu. Jadi saudara Hendro, saya tidak tahu apakah saudara Hendro itu maksud Hendro itu kuratornya. Saudara Hendro itu bermaksud demikian atau tidak, tetapi menurut saya pameran ini mencoba menghadirkan karya-karya yang disebut seni rupa seluas mungkin. Nah, salah satu contohnya adalah ini karya Butet, bertolak dari tulisan. Jadi ceritanya mungkin saudara-saudara sudah tahu, Butet ini sakit, lalu ada seorang semacam paranormal gitu yang katanya punya ilmu, dan dia diminta, kamu ini harus menuliskan nama asli kamu berkali-kali sampai kamu sembuh. Butet ini percaya. Dia nulis setiap malam di buku, banyak sekali sampai bukunya itu kalau ada rumah sampai numpuk. Dia rajin itu, serius, karena dia ingin sembuh dari sakitnya, sakit apa sakit itu. Nah, Butet ini kan juga dulu sekolahnya di Asik, dan dia juga punya bapaknya juga seorang penulis juga menulis. Dan ketika Yayasan Bina Jogja berdiri, dia adalah salah satu pengurus.
Nah, saya tidak tahu apakah ide ini dari kurator atau dari Budat, nanti tidak penting. Tapi yang penting adalah di dalam pameran ini ada karya itu. Jadi Budat diberi sebuah ruangan, lalu ruangan itu diisi dengan tulisan-tulisan selama ini disampaikan dan semoga baru. Bagaimana nanti mungkin saya akan menyinggung di akhir perawat dan akan dilanjutkan semoga. Oke terus ini, nah ini tulisan Budat kalau dilepaskan, dihilangkan dari ruang 3 dimensi itu seperti ini. Nah, pengalaman, nah ini juga sudah berkembang dari hanya menulis di buku. Ya, menulis di buku, bosan, kemudian dikembangkan seperti di sini, kemudian mungkin bersama Hendra diskusi, lahirlah karya yang dikeluarkan tadi. Oke. Itu cuma ada di halaman rumahnya atau di tembok rumahnya, tetapi bukan karyanya. Tiba-tiba dia terdorong atau terinspirasi untuk melahirkan karya-karya yang menyentuh hati. Tentu pasti diambil oleh para pemerhati batu di Jalan Tol Borobudur di Pantai Selatan yang banyak sekali orang bekerja. Nah ini juga menurut saya tidak mungkin ada tanpa seni rupa baru dan seni rupa. Sebelah bawah itu ada karya Ugo zaman ketika dia muda, itu kan nggak ada hubungannya. Apa kaitannya ini tadi? Mungkin garisnya mungkin apa, tetapi secara keseluruhan ini sangat tidak ada hubungannya dari segi media. Oke. Berumahnya siapa? Seorang perempuan. Ya, ini Rawit, orang Banyuwangi kalau nggak salah. Orang daerah Paris sekarang bukan. Nah, ini adalah presentasi dari pengalamannya tentang hak milik tanah kepunyaan keluarga. Ada masalah keluarga, itu membuat dia obsesi, lalu dia karya di sini. Cuma saya itu berpendapat bahwa latar belakang ini boleh aja Anda terkait ya. Ada semacam navigasi untuk penonton. Ada hukum di lantai. Kalau Anda ke sana, kita terpaksa memperhatikan huruf dan titik-titik lantai itu, mengikuti, dan kemudian kita sampai akan ke meja itu. Dan di meja itu ada tiga kanan tempat Al-Quran diletakkan semua. Di sini juga ada ruangan dan ada masalah media yang tidak konvensional. Oke, terus ini berapa menit? Nah ini juga jadi kan sama teman lebih tinggi. Nah ini juga karya serupa yang memerlukan ruangan. Yang di sebelah kanan itu adalah kontrol namanya. Dia itu menggarap bayangan di sebuah ruangan, bayangan tetap. Nah, kalau penonton masuk itu ada bayangannya juga. Nah, bayangan penonton ini akan bertemu, akan menyusun komposisi, akan menyusun berbagai elemen serupa di situ. Jadi tiap orang yang nonton itu akan punya pengalaman berbeda karena bayangan penonton ini di tembok itu kan pasti berbeda. Sementara karyanya Condro bayangan itu tetap. Nah, bagaimana dia membuat karya seperti bayangan di tembok itu soal dia, kita nggak perlu tahu. Ini gitu. Nah ini juga membutuhkan ruang. Sulit untuk hal seperti ini di ruang terbuka. Artinya ruang itu di yang sebelahnya juga itu adalah kalau kita masuk itu kesannya perupanya itu menginstalasi ruang-ruang kecil tempat sholat lengkap dengan jajanan. Maksudnya apa saya tidak paham. Yang saya pahami adalah
ini karya yang memerlukan ruang tersendiri. Oke, lanjut. Nah, selain ruang di Arjo kemarin itu juga memamerkan hal-hal yang sehari-hari kita lihat, tetapi tentu saja kita tidak akan mengatakan itu karya seni rupa. Nah, itu oleh seorang perupa itu diangkat menjadi karya seni rupa. Yang sebelah kanan ini kan seperti di rumah kita atau di rumah orang-orang yang memasang peralon-peralon tempat listrik itu tidak di dalam dinding tetapi di luar, kan ada juga. Nah, sehari-hari kan kita biasa melihat itu. Maksudnya ada suara-suara yang mungkin dimaksudkan nanti, dan yang dipamerkan itu memang dimaksudkan inilah bentuk-bentuk hantu menurut perutanya. Itu kecil-kecil di situ. Ini waktu saya ke Arjo, ruang ini paling ramai dikunjungi. Saya tidak tahu, barangkali memang masyarakat kita itu senang dengan itu. Buktinya apa? Film-film horor itu pasti laris. Nah, kalau dibesarkan salah satu hantunya seperti sebelah kanan. Nah, ini rupanya lebih tua dari saya. Namanya Gunawan Muhammad. Buat saya waktu di Tepuk. Kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya ini antara ngeri dan takut, antara serem dan menarik. Dan ini kita ruangan di sini bahkan ada suara, bahkan kalau suara ini ahlinya ada di sini. Di dekat saya. Ini adalah karya-karya yang bertolak dari ada orang yang punya ide bahwa media seni Pak, itu sekarang kan bisa apa aja. Nah, kebetulan dia ini tertarik dengan karet. Ini orang Lampung, itu coba orang karet. Kalau ada ini prosesnya serius karena Open Call mengundang berupa yang tertarik menggarap karet. Ada residensi di sana untuk mendiskusikan karet, menyaksikan kebun karet, menyaksikan bagaimana petani-petani karet itu menyadar kaum karet. Dan yang sebelah kanan orang tidur itu mungkin mudah ditebak, itu karya saudara Dolores Senada yang biasa di rumah itu dari karet. Sebelah kanan ada orang yang beberapa tahun lalu mendapat penghargaan di Indonesia Bina. Ini sudah Habibur Rahman yang sebelah kanan. Ini jadi ada pengharapan media. Saya sudah membayangkan bahwa media ini akan menjadi media karya seni rupa kalau dijaga seni rupa. Oke, lanjut. Nah, ini kelanjutan dari karya. Ada yang karyanya Agus Wage, ada karyanya itu. Ini kanvasnya ini semua terbuat dari karet. Saya tidak mempersoalkan apakah ini karya bagus atau tidak, tetapi di sini menggarap medium baru yang dulunya tidak terpikirkan bisa menjadi media seni rupa. Oke, terus. Nah, di Arjo kemarin sebetulnya yang mendapat kehormatan oleh penyelenggara itu ada orang yang namanya Mila Yasma. Kalau kita masuk ke Arjo kemarin, pertama-tama kita masuk kepada sebuah ruangan yang memang dibikin baru, dan di situ diisi karya-karya Mila Yasma semua. Tetapi saya tidak punya foto. Nah, kebetulan Mila sekarang ini sedang pameran di Lawang Mangi di Bangkok. Ini kiriman dari saya minta tolong foto. Karya-karya seperti ini. Kira-kira yang di Jogja itu ya kurang lebih seperti ini lah. Dia membuat kostumnya aneh, kemudian ada foto, kostumnya itu juga inspirasi pertama yang interaktif. Di sini dia menggantungkan sebuah sandal jepit. Zaman itu, zaman tahun 74, sandal jepit itu sangat beragam. Keren, pokoknya pakai sandal jepit itu keren. Lalu di bawahnya dibangun kotak seperti menampung kalau sandal ini jatuh. Dan ini interaktif karena pengunjung boleh mengambil sandal.
menjelang penutupan, kalau saya tidak salahnya itu tinggal 3 biji pasang sandal dan bukti pasang. Ini mungkin agak luput dari perhatian banyak orang, termasuk saya. Saya baru entah itu sekarang. Ini adalah kayak interaktif, karena meminta pengunjung kalau mau silahkan ambil cuti. Mengapa begitu? Karena waktu itu sadar cepet kan. Seperti kalau sekarang apa? Nah, sepatu lari, sepatu lari. Pasti diambil. Ada pelanggaran masih sepatu lari. Gitu. Nah, saya berdiri karena capek juga dan mau baca. Jadi apa yang saya ceritakan tadi adalah asal mulanya itu dari seni Pabaru. Seni Pabaru dan desain hitam. Seperti saya katakannya, antara desain hitam dan seni Pabaru itu sebetulnya satu mata uang kita dalam dua permukaan di dalam mata uang. Yang pertama, apa sih yang pertama-tama papan? Kanvas itu kemudian setelah ditemukan tekstil itu baru ditanya. Tapi dulunya itu nah rupanya para juri kita yang terhormat waktu itu tidak menyadari soal sejarah medium itu. Jadi mereka kaget dengan medium baru itu. Maka ya mereka menganggap ini aneh juga harus padahal enggak. Dan kalau Anda tanya saya, menurut saya semua karya yang coba-coba kita kan nggak tahu maksudnya harusnya kan coba-coba sih. Tidak adil kalau kita mengatakan bahwa karya Rohani itu tidak coba-coba, sementara karya Bonyong itu coba-coba. Menurut saya tidak. Jadi mengapa seperti itu? Karena juri tidak mengenal media. Medianya itu konvensional dan dia terjebak, terpaku pada. Maka dia menolak karya-karya itu. Jadi yang dilahirkan dari protes desain hitam itu adalah sebenarnya membela eksistensi bahwa media seni rupa itu bisa apa saja. Lalu seni rupa baru, pameran seni rupa baru menegaskan cabang-cabang seni rupa itu tidak ada patung, grafis, lukis, film apa itu tidak perlu dipisah-pisah. Bisa saja blended menjadi satu. Nah, ini artinya media serupa bukan hanya boleh apa saja, tapi boleh digabung dengan apa saja. Yang ketiga, di seni rupa seperti yang di pameran seni rupa baru, seperti yang gambar itu, waktu itu ada yang sudah ada instalasi, tetapi masih belum disadari benar secara tegas. Seni instalasi itu baru kita tes pada Bina Jakarta tahun 1993 dalam pameran yang khusus instalasi. Itu kuratornya Jum'at. Jadi memang tegas-tegas memihak kepada perkembangan baru. Maka Bina waktu itu cuma instalasi. Nah, di dalam instalasi itu ada sesuatu yang menarik. Saudara almarhum Syamsul Siahaan di tahun 93 itu tim itu pelan-pelan mau dihancurkan. Yang pertama dihancurkan adalah ruang pameran seni rupa. Itu hancur. Jadi waktu pameran instalasi ini, ruang pameran seni rupa tempat lahirnya seni rupa baru itu sudah hancur. Nah, ini dimanfaatkan oleh sensor untuk pameran. Itu artinya media seni rupa sudah memang tidak terbatas betul. Jadi apa saja, jadi poin-poin pameran itu menjadi cair. Tentu saja tidak begitu saja. Misalnya ada ditaruh dengan bunga, ada pita, ada apa-apa gitu. Jadi kalau kita datang ke situ, oh ya teman-teman ini kami sendiri. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kesimpulannya adalah bahwa ruang pameran pertama yang dilahirkan dari Desa Peritam dan Seni Rupa Baru, ruang pameran tidaklah hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga media. Karena sikap yang terbuka ini, yang kemudian menular. Kalau Anda ikutin pameran Seni Rupa Baru, pameran-pameran itu makin kadang-kadang makin kurang ajar. Kalau istilah dunia itu makin kurang ajar. Ada orang memasang patungnya tidak di ruang pameran,
tapi di atas planetario. Memang mereka pendaki gunung, bisa aja naik planetario. Malam-malam orang pagi udah geger, ini ada hitam-hitam di atas. Geger, mudah sekali geger itu terjadi karena persepsi masyarakat itu sedang dipengaruhi oleh revolusi Iran waktu itu. Dan revolusi Iran itu adalah revolusi dengan semboyan bendera hitam dari Khurasan. Ya si memberikan penghormatan ini gitu, dan juga peluasan makna dari instalasi bahwa 50 tahun yang lalu itu karya seni interaktif ini itu bukan sesuatu yang baru, bahwa emang telah dirintis juga oleh seniman-seniman masa itu. Dan juga istilah yang saya senang banget tadi adalah gimana karya-karya seni ini sebenarnya bisa dikedok gitu, bisa berupa ternyata jadi berupa bayangan, jadi tidak lagi menggunakan medium-medium yang katakanlah saklek atau konvensional gitu. Dan terus yang hingga evolusi terakhir adalah si performance lecture, atau kalau saya meminjam istilahnya Nyak Ina Rasuki atau Mbak Ubi, konser ceramah istilahnya gitu. Jadi itu malah mungkin lebih absurd, lebih membuat kita bertanya-tanya lagi seninya di mana. Tapi sebenarnya aku rasa bekal yang dibawakan oleh Pak Bambu tentang apa sih kalau memang GSRB ini membuka jendela pemahaman apa, ya itu kesadaran tentang politik ruang pamer ini. Nah, kesadaran itu kemudian akan terjadi sebuah penularan ya dalam bentuk praktek-praktek, program-program publik dan pameran serta inisiatif seni banyak lainnya. Si penularan ini nanti akan diurai dalam paparannya Bob Adrian yang judulnya Persebaran Kemajemukan Interaksi Luar dalam Jaringan Setelah Desember Hitam. Jadi sebagai sebuah segue, sebagai sebuah transisi dari materi Pak Bambu ke Bob, izinkan saya juga untuk mengenalkan rekan saya Bob Adrian. Ini Bob Adrian adalah seorang kurator lepas yang tinggal dan bekerja di Jakarta, fokus pada perkembangan seni bunyi. Nah, cocok banget nih berarti Pak Bambu ngomongin seni bunyi ya. Tadi bagaimana ngomongin pameran kayak bioskop karena ada seni rupa suaranya. Seni bunyi dan seni media, beberapa proyek kuratorialnya antara lain Bandung New Emergence volume 6 Listen 2016, Indo Media 2017, Sumarja Sound Art 2018-2019, Pancaran Citra Lokal 2020, dan Universal Iteration 2021 hingga 2023. Bersama Orange Pill Records, Bob menginisiasi Audial Play, platform musik eksperimental dan eksplorasi seni bunyi. Bob merupakan pemenang hibah riset kuratorial SSAS, Selasa Senario Art Space ya bukan singkatannya, 2016 yang diprakarsai oleh Selasa Senario Art Space dan Dana Siddhartha Budiono Markorejo atau SAM untuk sembilan bulan. Pada tahun 2018, ia terpilih sebagai salah satu peserta Parasite Workshops for Emerging Art Professionals 2018 di Hong Kong. Karya tulisnya telah dipublikasikan dalam The Bloomsbury Handbook of Sound Art 2020 yang diterbitkan oleh Bloomsbury Publishing London. Nah, jadi kayaknya biasa terberat, ini mungkin judulnya jadi terlalu serius, mungkin bisa dibawa biar terlibat. Tapi judulnya Persebaran Kemajemukan dan Interaksi Luar dalam Jaringan. Maksudnya sebenarnya sekarang kan online dan offline ya. Intinya apa yang terjadi pasca Desember kita saya pikir pemetaannya sangat kompleks kalau kita lihat hari ini. Tidak cuma persoalan eksplorasi karya yang tadi Pak Bambu juga menekankan bahwa ruang itu tuh bukan hanya sekedar jadi ruang pamer gitu, tapi jadi bagian dari karya. Kemudian ketika bicara ruang, hari ini ruangnya macam-macam, ruang fisik, di ruang virtual, ada lagi sekarang pembahasan misalnya di ruang mental gitu ya, ada mental space, physical space, virtual space, makin kompleks. Mungkin belum ada seniman yang membahas dua karyanya di virtual space, tapi kita bisa membaca karyanya di sebelah mana. Tapi seperti yang tadi disebutkan Bu, saya juga tertarik dengan perkembangan yang kaitannya dengan medium bunyinya juga buat saya jadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya, dalam arti karena bunyi itu nggak bisa dilihat, mana yang bisa didengar gitu. Persoalan sensori saya pikir itu jadi salah satu percakapan atau perluasan dari apa yang kemudian
Jadi kita lanjut ke slide pertama mungkin ya. Ini sebenarnya buku yang terdiri tahun tradisi kerajinan itu sebenarnya bagian dari perkembangan seni budaya kita juga gitu ya. Memajemukkan di sana, mengarah sana dan desentralisasi juga sudah mulai isu bahwa bagaimana akhirnya aktivitas seni budaya khususnya misalkan seni rupa itu yang mendapat sorotan tidak hanya di sini bahasanya masih di Jakarta gitu. Bagaimana bahkan kota lain itu tanda kutip masih sifatnya semua bakal bermuara di Jakarta termasuk Bandung dan Yogyakarta gitu ya. Hari ini kita bicara soal bagaimana termasuk sampai ke program-program pemerintah untuk kemudian menyebarkan peristiwa seni budaya ini, publikasinya itu kita bisa sampai bahwa sebisa mungkin menyebar ke seluruh area di Indonesia. Tentunya itu adalah mimpi yang idealnya gitu. Sedikit gambaran bagaimana ini di tahun 88 muncul isu soal pemajemukan dan desentralisasi. Kemudian berikutnya ini dari katalog Museum Macan ya, ketika Museum Macan baru dibuka tahun 2017. Pada saat itu Agung Wijatika, lalu ada Yakobus Ari juga sebagai tim risetnya membuat semacam perkembangan seni rupa yang kalau tadi tahun 88 di sini kurang lebih ada semacam lini masanya lah. Artikel itu muncul di periode yang mana kurang lebih yang disebut tikungan kontemporer gitu ya, di lini masa sejarah seni rupa kita ada di periode 80-an sampai ke 90-an. Tapi dari sini sebenarnya saya mau menjawab sedikit di slide berikutnya. Itu 3 peristiwa ini. Yang pertama adalah GSRB yang pada tahun 79 menyatakan bubar, ternyata tahun 87 bikin lagi gitu ya. Reuni lah ya, reuni. Setelah ini sebenarnya ada pameran lain, ada proyek seni rupa baru juga kalau nggak salah sampai 2 kali. Tapi mungkin itu juga yang menjadi perdebatan gitu ya, karena dia merasa memiliki GSRB ya, kepemilikannya dipertanyakan lah. Tapi terjadi 2 peristiwa lagi kalau masalah setelah ini. Tapi ini juga pasar area dunia fantasi di tahun 87. Kemudian di tengah-tengah itu ada satu peristiwa yang juga sebenarnya waktu itu kalau bisa berhitung sebenarnya belum di Jakarta Biennale ya, masih pameran besar seni lukis Indonesia pertama. Itu kalau Biennale Experimental Arts ini dia kemudian membuat semacam perlawanan terhadap Biennale seni lukis di Jogja. Ya auranya kurang lebih mirip lah ya. Kemudian di kanan dari Pak Bangun juga sempat menyinggung Biennale 9 Jakarta tahun 97, 87, 92, 93. Apa yang terjadi di 3 peristiwa yang menarik adalah di pameran tahun 87 di slide berikutnya biasanya bikin manifesto lagi gitu ya, yang kurang lebih ada bicara soal pembebasan seni rupa. Secara umum isinya masih beririsan dengan apa yang kemudian dikemukakan di Desember 1974, kemudian di jurus 5 jurus negosiasi di tahun 79. Jadi masih ada, ternyata belum kebongkar nih dari tahun 79 sampai 87, belum 10 tahun mungkin ya, tapi belum terbongkar persoalan kompleks gitu ya. Tapi ini peristiwa yang kemudian ada dulu Pekan Seni Media, yang di tengah-tengah itu sebenarnya Pekan Seni Media start 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, mereka berubah nama jadi Festival Komunitas Seni Media. Lalu ketika Pekan Seni Media itu sifatnya nasional, sebenarnya secara nomenklatur ada Pekan Seni Media yang sifatnya internasional, yang adalah yang paling kanan itu Instrumentar, Indonesia salah satu kuratornya. Tapi saya ini hanya berjalan 2 tahun ya, 2 tahun karena kemudian dan aku rasa juga sebenarnya materi Bob ini menarik. Aku curiga DKJ nanti bakal minta, dan juga termasuk materinya Pak Bambu tadi, karena biasanya kalau di kampus-kampus itu sejarah seni rupa Indonesia tuh berhenti sampai GSRB. Walaupun ada, pasti materi-materinya berhenti udah selesai. Habis itu 75 atau 90 tuh kayak nggak ada apa-apa. Tapi
aku rasa di sini menarik banget ketika Bob bahkan sampai mencatat tentang internet net audio forum misalnya, perkembangan teman-teman NFT gitu. Harapannya mungkin aku nggak tahu ya apakah kayak dulu GSRB butuh 8 bulan sampai diakui oleh DKJ ini masuk jadi kanon. Ya semoga juga praktik-praktik digital ini ya suatu hari nanti bisa masuk ke kurikulum dan silabus ya. Jadi aku rasa ini sebuah catatan yang penting banget juga gitu bagi yang bergerak dalam wilayah kuasa pendistribusian pengetahuan ya. Terus juga selain perluasan medium tadi, tidak hanya mengenai seni lukis, patung, seni grafis dan kembangannya hingga NFT dan suara ya. Terus kemudian juga aku rasa yang Bob catat di sini dan penting sekali sebenarnya adalah perluasan kuasa distribusi si penjaga gawang atau gatekeeper wacana ini gitu. Kalau misalkan pada tahun 70 di konteks Jakarta, penjaga gawangnya adalah tim ini wacana yang menentukan yang ini seni, yang ini bukannya. Saat ini yang Bob catat itu adalah si tim semakin bergeser, semakin majemuk, bahwa si kuasa distribusi pengetahuan, penjaga gawang akan apa yang seni bukan tuh kemudian disebar sama teman-teman komunitas kayak Common Room, terus kemudian dan audio forum misalnya, oleh gang kabel, oleh Instagram account bernama Buku Seni Rupa gitu. Peluasan ini sehingga akhirnya mungkin buat teman-teman yang hidup sama hari ini nggak kebayang gitu loh, kok kayaknya Desember Hitam sangat diheroisasi gitu loh, kayak kenapa begitu kenapa jadi sangat berubah, karena waktu itu mungkin konteks zamannya adalah si kuasa pengetahuan seni atau bukan tuh dari si institusi ini. Saat ini misalnya kayak satu Instagram account ngomong apa bisa dibantai sama Instagram account lain, jadi ada kontestasi perluasan distribusi itu semakin luas yang aku tangkap ya. Terus kemudian juga bahkan yang Bob juga catat adalah si kehadiran subunit dari pemerintah level kementerian sendiri gitu, kehadiran sub media gitu loh. Jadi menurutku detail ini sangat menarik banget dan aku sangat senang juga ini direkam karena tadi juga sangat poin dari Bob juga mengenai pengarsipan dan pencatatan itu penting banget sebagai penggerak wacana yang bisa dibaca kemudian harinya gitu. Sayang sekali tuh waktunya kan nggak banyak ya, kita kira-kira ada setengah jam lagi. Jadi tentu kita semua tahu akan ada sesi public set atau sesi cigarette breaks yang kita akan diskusi lebih panjang, tapi mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa di sini, saya ingin membuka mungkin 3 pertanyaan ya. Mungkin tidak harus berupa pertanyaan, mungkin tanggapan kritis, refleksi kritis juga dari hadirin sekalian mengenai perkembangan seni rupa yang kita coba telusuri sejak Desember Hitam. Kira-kira adakah tanggapan atau refleksi kritis? Oke. Cabib. Sore semuanya, saya ada Cabib, kurator juga dan berdiam di Jakarta dan Singapura. Ya, terima kasih untuk Pak Bambu presentasinya dan juga Bob dan DKJ juga gitu, dan tim untuk acara ini. Saya sebenarnya mau nanya ke Pak Bambu, nanya soal pendapat soal setelah Desember Hitamnya, tapi saat pameran seni rupa baru yang pertama tahun 75, bahwa kan ceritanya dengan ditolaknya karya-karya seniman yang serba aneh, serba coba-coba gitu di pameran seni lukis, pameran besar seni lukis tahun 74 itu kan mereka karya ditolak gitu kan, ditolak oleh juri yang mempresentasikan sebagai DKJ dan tim gitu. Nah, menariknya atau ironisnya, seniman-seniman ini yang karyanya tadi ditolak itu kemudian dipamerkan di pameran seni rupa baru 75, karya-karya baru kan. Maksudnya kan itu ada sisi ironisnya kan, bahwa yang tadi menolak kemudian menerima lagi gitu karya seniman-seniman ini dengan karya-karya yang nyeleneh juga, yang lebih nyeleneh daripada karya-karya yang mereka masukkan ke pameran besar seni lukis. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Maksudnya apakah kemudian
tidak ada ruang lagi selain tim atau DKJ yang bisa menerima karya-karya mereka. Terus kenapa sih seniman yang kemudian memberontak ini kok mau diundang untuk pameran di tim yang sebelumnya menolak karya mereka gitu? Apakah ini faktor pengaruh DKJ yang begitu besar gitu? Atau DKJ ini juga sebagai ruang aman juga untuk mereka gitu? Padahal terus ada sisi ironis lagi, karena saya membaca audio transkrip diskusi dari pameran Seni Rupa Baru 75, bahwa kebanyakan yang di situ itu sebenarnya justru masih mengkritik atau masih istilahnya masih menganggap si seniman-seniman muda ini yang pameran 75 ini masih coba-coba gitu. Jadi kan maksudnya dan itu keluar juga dari mulut Nasyar dan Zaini sebagai komite seni rupa DKJ saat itu yang mengundang seni rupa baru. Maksudnya mereka mengundang tapi kok masih menjelek-jelekan karya Pak Jim dan kawan-kawan saat itu. Jadi maksudnya posisi tim dan DKJ ini menurut saya masih membingungkan. Itu sih. Bukan hasil usaha seseorang, melainkan hasil kolaborasi, bahkan mungkin dengan partisipasi penonton atau publik. Nah ini saya melihat Pak Sanento saat itu bisa meramal situasi setelahnya saat Mulyono menggarap Seni Rupa Penyadaran dan seterusnya, terus dan bahkan karya-karya seni rupa partisipatorus yang kemudian diteorisasikan oleh siapa namanya? Brian Bishop, terus satu lagi yang dari Prancis saya lupa, yang itu diteorisasikannya 20 tahun setelah tulisan Pak Sanento ini. Maksudnya sebagai scholar, sebenarnya Pak Sanento itu bisa menyumbang diskursus avantgardisme seni rupa global gitu. Tapi karena mungkin ekspor wacana seni rupa kita yang terhambat dan banyak faktor, kita jadi tetap jadi pemain pinggir gitu di media seni rupa global yang kemudian syarat dengan kecanggihan gitu. Padahal kita juga bisa menyumbang wacana itu gitu. Itu sih. Jadi Anda harus, menurut saya waktu itu, saya kira ini harus dimulai dari sejarah Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki ini berdiri tahun 68 dengan Dewan Kesenian Jakarta. Karena ada sebut. Pendirinya adalah Gubernur Alisati yang Bang Ali. Dan Bang Ali menjadikan kebebasan. Jadi sebenarnya TEM dan DKJ itu harus berterima kasih dan seniman itu harus berterima kasih kepada masyarakat yang mempunyai diri jauh depan dan sudah meramalkan bahwa demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan berbicara itu penting. Nah, Dewan Kesenian yang tertutup waktu itu adalah Dewan Kesenian yang antara lain anggotanya itu adalah pegiat atau aktivis yang dinamakan manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan merupakan counterpart yang menawan dari katakanlah pihak kiri mitra yang berada di bawah dominasi PKI Komunis Indonesia yang mengatakan bahwa isinya itu harus mengabdi kepada macam-macam negara, bangsa, revolusi dan sebagainya. Manifest ini tidak. Seni politik itu sejajar, tidak saling mengenali. Nah, orang-orang ini gampangnya itu mempunyai sikap mereka bisa bertengkar setengah mati, tetapi kalau lawannya ini ditindas, mereka akan membela lawannya. Itulah semangat Dewan Kesenian Jakarta waktu itu.
Dewan Seniman Jakarta sangat demokratis dan toleran ketika itu. Jadi ketika Pantangan Besar Seluruh Indonesia mereka memilih dewan juri, ya oke, terserah pada dewan juri, itu tanggung jawab dewan juri. Tetapi mereka berpendapat lain. Secara individual mereka bisa lain juga, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa di dalam diskusi Zaini dan Nasar, Unites Mirupa itu juga mengatakan bahwa, tetapi kritik mereka tidak, mereka hanya mengatakan bahwa dari sisi mutu, dari sisi kualitas, menurut mereka karya-karya anak-anak muda itu, Harsono, Ati, Bonyong, itu masih belum sempurna, artinya belum bagus betul kalau dibandingkan dengan misalnya para pemenang. Tetapi mereka bersifat demokratis dan itulah sebetulnya jasa tim waktu itu. Mungkin nanti sampai awal tahun depan masih begitu, untuk selanjutnya timnya begitu. Ketika teman-teman yang mau pameran yang kemudian dinamakan seni rupa ini, itu sebetulnya ketika berkumpul di Bandung itu mencari tempat lain. Mereka mungkin agak memikirkan juga, wong kami memprotes pameran di Depok, masa mau pameran di situ? Tetapi tiba-tiba ditawarkan oleh Pak Zaini, udah kalian pameran di sini. Oke, ya mereka ya lebih mudah kan, jadi mereka susah-susah, ya oke malah. Jadi kalau pertanyaan itu adalah kuncinya pada sikap Dewan Seniman Jakarta. Dewan Seniman Jakarta memang menghargai kebebasan kreatif dan sebagainya, dan mereka ya juga kalau mau dirumuskan secara politis bahwa kebenaran itu tidak dimiliki oleh satu orang juga termasuk kesalahan, bukan milik. Jadi memang sangat toleran. Nah, disitulah sebenarnya tim yang oleh Pak Alisar bikin barang itu, ini namanya Dewan Seniman Jakarta, tapi sudah harus bekerja untuk Indonesia. Itu kalau nggak salah diucapkan ketika pembinaan Presiden. Nah, itulah yang dikerjakan di waktu itu, dan karena dana dan sebagainya lebih daripada organisasi tempat-tempat lain dan lebih daripada organisasi sebelumnya, maka bagaimana? Itulah lahir teater-teaternya Arif dan Seno dan sebagainya, Oki Bosurat dan sebagainya, seni rupa dan sebagainya. Itu karena sikap itu. Jadi sikap membentuk kreativitas itu betul-betul dilakukan. Dan waktu itu sangat relevan. Dan dari sejarah, kalau Anda tahu bahwa di tahun di zaman yang disebut perjalanan itu hampir ada dua hal di situ, bahwa perdebatan itu terjadi antara kaum yang disebut revolusioner dan orang-orang yang membela universalisme itu terjadi. Tetapi sejauh mereka berdebat sendiri, artinya sesama seniman, tidak ada masalah. Kalau mereka dapat membuat meja, tapi tidak pernah ada perayaan di situ. Perayaan di situ justru terjadi di zaman ini seniman aja, jangan diperhatikan sekali. Kebetulan saya saksi ya, saudara-saudara kan mungkin itu pernah di Dewan Seniman Jakarta ada seseorang karena dia mampu, itu ada seorang anggota Dewan Seniman Jakarta dibanting. Itu memang. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum tahun 80-an itu Dewan Seniman sangat berkaitan. Waktu itu Selatan berupa kami jalan kaki. Nah, sesudah malam itu tiba-tiba mendadak kawan-kawan merasa bahwa yang namanya pemerintah ini makin mengontrol masyarakat, bisa dimengerti. Ketika terjadi kerusuhan, masyarakat
jatuh dan sebagainya untuk keamanan seluruh rakyat. Tetapi kalau kemudian itu bukan hanya karena malari, kemudian berkembang untuk mempertahankan kekuasaan, suasana waktu pula yang sedikit mencegah. Kebetulan kan Anda bisa berbuat apa saja, tapi juga di luar kan agak mengatakan. Kenapa? Buktinya apa? Ada 7 hal masalah media massa tutup. Menurut saya kita kebetulan saya tahu ini sedikitnya mengapa Tempo tidak ditutup. Yang namanya Bang Muhammad waktu itu kantornya itu masih di Senen Raya. Itu beberapa mobil bekas punya Tempo rusak, diinjak-injak sama dosa, naik ke mobil itu. Bang Muhammad itu ada orang yang menurut saya itu sangat peka terhadap hal-hal yang bisa membuat sebuah media itu. Dan waktu itu Tempo masih dibuka oleh pelaksananya, namanya Bawaslu. Laporan utama penyamaran itu dikerjakan untuk Bornya adalah bekas wartawan Indonesia Raya. Nah, mungkin saya tidak tahu, ini khawatir. Bor pasti menulis yang macam-macam. Langsung berani pergi ke percetakan, membaca semua naskah, diubah semua. Itu selalu terjadi. Kalau tulisan Bor yang ada ini pasti begitu. Itu dia sebelum kemudian ya akhirnya tentu juga sudah buka. Jadi suasana waktu itu seperti itu. Nah, teman-teman yang kemudian karyanya ditutup oleh Jimmy itu kebetulan saya mengenal ketika beberapa orang suka tidur di tempat saya di sebelah. Waktu itu orang yang namanya Harsono itu sudah sangat peduli kepada masalah sosial. Yang ngomong itu begini, itu. Nah, ketika itulah karya-karya yang agak memprotes, tidak memprotes secara terang, tetapi memprotes medium Jepang, maka semua cuma begitu saja, mengapa tidak lain itu mulai muncul pelan-pelan tergerak dan ada karya-karya. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living